Oke guys, kembali lagi bersama gue Rangga Wardana dalam channel The Traders Know. Dan seperti biasa, sekarang udah weekend kembali ya. Dan di hari weekend, saatnya kita melakukan analisa mapping forex. Nah, bagi kalian baru pemula dan baru mengikuti YouTube channel saya, pendekatan yang gue lakukan adalah mencari dulu watchlist ya. Membuat watchlist berdasarkan custom currency strength dan weakness. Nah, bagi kalian yang belum pernah melihat videonya, gue taruh link di atas ini ya, untuk kalian coba pelajari dan bagaimana menggunakan teknik tersebut. Nah, sebelum kita mulai ya, perlu gue jelaskan dulu bahwa bukan berarti dari setiap watchlist tersebut lalu langsung kita tradingkan begitu saja. Kita harus analisakan dengan technical analysis yang baik ya, dan ini selalu gue ulang-ulang. Kita lakukan 4 langkah dalam analisa trading forex. Nah, di video mapping forex itu yang gue lakukan adalah di 2 langkah pertama, yaitu yang pertama adalah identifikasi tren dan momentum dari pair tersebut, lalu yang kedua kita lakukan prediksi direction dan targetnya. Nah, kalau tentukan cara entry itu kalian harus sudah mempunyai skill trading tersendiri. Oke, mari kita sekarang mulai masuk ke konten materi. Dan yang pertama itu kita mulai dari gold dulu ya. Oleh karena itu gue masih tetap akan melakukan trading sell untuk di gold ya, meskipun di beberapa hari terakhir ya, 1 hari terakhir, 2 hari terakhir kemarin itu gold cenderung menguat. Dan kita melihat di sini, kita identifikasi dulu trennya di gold ya. Gold ini berada dalam tren turun yang cukup kuat. Dan kemarin itu dia terbentuk double bottom di sini ya. Ini first bottomnya, ini second bottomnya, dan dia mantul ke atas. Oke. Nah, artinya support yang cukup penting yang kemungkinan akan menjadi resisten adalah di area yang di garis warna pink ini ya. Ini adalah sekitar level 1768 hingga 1775. Jadi yang akan gue lakukan adalah gue mungkin akan menunggu ketika harga memasuki level tersebut. Oke. Jadi ada beberapa variasi yang bisa kita tradingkan di sini. Yang pertama ya, kita tunggu sampai area 1770 baru lakukan entry sell. Tapi kan itu cukup jauh ya, pot gerakannya dari level 1730 sekitar 400 pips ke atas. Nah, sebelum gold sampai ke level tersebut, itu ada area yang cukup penting di sini sekitar 1736 hingga 1740. Kenapa level tersebut penting? Karena di sini kalau kalian lihat sebelah kiri ya, di sini dia terlihat membentuk semacam manipulasi harga dan itu menjadi bahu kiri di sini. Artinya ketika gold ada reaksi harga yang bagus sekitar level tersebut, kita bisa menunggu peluang untuk entry sell. Oke, nah seandainya terjadi break level tersebut lalu retest, maka ini juga saya akan tunggu levelnya untuk dilakukan trading buy ke atas. Lalu di sekitar 1770 saya akan tunggu reaksi harga untuk ditradingkan sell ke bawah. Oke, so perhatikan baik-baik ya. Mungkin market di minggu ini terutama untuk gold itu agak tricky karena kemarin gerakannya itu cukup kuat naiknya meskipun dia di dalam tren turun yang cukup kuat. Oke, next pair kita akan masuk di Kanada Jepang Yen. Oke, di Kanada Jepang Yen pertama kita identifikasi tren terlebih dahulu ya. Di sini dia tren naik kuat dan terakhirnya kemarin dia membentuk new high. Oke. Nah, tapi new high-nya ini tidak yakin dengan cukup jelas di atas dari resisten yang ini. Oleh karena itu saya perhatikan support yang cukup penting itu di level bawah sini 86.30 hingga 85.98. Lalu kalau di lower time frame kita lihat, maka akan ada zona di tengah-tengahnya gitu ya, di sekitaran level 8726 hingga 8759. So yang saya akan lakukan adalah ketika harga bisa terkoreksi ke level tersebut, kita bisa tunggu area reaksi harga yang bagus. Kalau ada reaksi harga yang bagus, misalkan double bottom di H1 atau ada false break di H4 ya, kita bisa tradingkan buy ke atas di level tersebut untuk Kanada Jepang Yen. Oke. Ya, next pair kita akan di New Zealand Kanada ya. Dan kalian boleh perhatikan di sini ya, New Zealand Kanada itu kita identifikasi dulu untuk trennya. Kita masuk ke daily chart terlebih dahulu. Di sini terlihat bahwa saya coba hapus dulu ya untuk coret-coretannya. Nah, di sini terlihat dia trennya itu tren turun yang cukup kuat meskipun di bawah sini ya sekitar level 8750 itu ada support yang cukup signifikan di sini ya. Dia 1 kali, dia ada 2 dan 3 kali menjadi support resisten, dan kemarin itu dia mantul dari sana. Dan ketika dia memantul itu membentuk sebuah pattern yang namanya adalah bearish flag pattern. Ya, silahkan kalian coba tonton video mapping forex di minggu lalu, saya taruh linknya di atas sebelah kanan ya. Dan di situ flag patternnya benar-benar bekerja, dan ketika dia turun di bawah sini dia mental balik menjadi double bottom kalau di daily chart. Oke. Nah, untuk minggu ini New Zealand Kanada saya lihat bahwa masih ada peluang bahwa level area resisten di sini masih bisa bekerja ya, karena kalau kita melihat di sini itu ada reaksi harga yang cukup bagus. Di sini ada pin bar ya, ada ekor panjang ke atas dan tutupnya merah di chart H4. Artinya besar peluang bagi New Zealand Kanada untuk bisa drop kembali. Oke. Nah, meskipun
kalau dilihat dari candle terakhir di sini tetap ada kemungkinan bahwa dia tiba-tiba break ke atas. Nah, oleh karena itu bagi kalian yang masuk entry sell di sini tentunya harus memasang level stop loss yang cukup jelas gitu, oke. Nah, ketika dia terjadi break ke area atas, tentunya kita harus recalculate ulang ya, dan kita melihat bahwa level tersebut bisa dijadikan alasan untuk entry buy, dan ini menggunakan teknik break and retest. Oke, nextnya kita akan melihat di USD Jepang Yen. Nah, USD Jepang Yen kita identifikasi tren dulu, kita mundur ke daily chart ya, chart yang lebih gede. Nah, terlihat di sini ya bahwa di daily chart ya, saya coba hapus dulu untuk coret-coretannya. Di sini dia terlihat tren naik yang cukup kuat, dan saat ini ya tidak ada tanda-tanda bahwa dia akan melemah. Oleh karena itu kita tetap ikutin trennya, tapi kita harus melihat dulu di lower time frame ya, di H4 itu ada pattern apa dan zonanya itu di mana, oke. Nah, kalau di H4 kalian perhatikan di sini, ini ada zona yang cukup penting. Oke, di sekitaran level 109.53 hingga 79. Dan pattern yang terbentuk saat ini disebut dengan descending triangle ya. Artinya kalau kalian lihat ya di sini dia trend line ini sudah terbentuk 3 kali. Yang artinya jika terjadi break resistance tersebut dan terjadi retest, maka di sini ya saya akan lakukan entry buy tentunya setelah break and retest. Ini menggunakan metode trading trend line break and retest. Kalian juga boleh tonton linknya, saya taruh di atas sini ya, di pojok sebelah kanan atas. Di situ ada video sebelumnya saya menjelaskan mengenai sebuah teknik yang namanya adalah trendline break and retest. Namun jika tidak terjadi breakout ke arah atas, maka perlu berhati-hati ya, karena dia bisa saja turun ke bawah ya, ke level 109.80, dan di level tersebut saya akan tunggu reaksi harga untuk trading buy ke atas untuk USD Jepang Yen. Oke, next gue akan masuk di GBP AUD, dan di sini gue cukup bullish untuk GBP AUD. Dan kita mundurkan lagi ya, selalu kembali ke identifikasi tren terlebih dahulu. Nah, di sini terlihat bahwa dia tren mulai kuat naik ke atas ya, dan area resisten yang cukup penting yang kemarin baru di break adalah level 1.8120 hingga 8140 untuk GBP AUD. Dan kalau kita lihat di H4 kemarin, oke, kalau di H4 di sini terlihat bahwa resisten tersebut setelah terjadi break dia sudah terjadi retest ya, dan ini retestnya nggak sampai trend line karena dia tertahan oleh resisten kuat dari daily chart yang menjadi support. Nah, ini kadang-kadang suka tricky ya, karena dia di sini membentuk swing low yang bagus, sehingga asumsinya adalah dari level bawah sini, dari area support sini harusnya dia bisa langsung up ya, push ke atas hingga ke target 1.8284 hingga 8300 untuk GBP AUD. Jadi di sini GBP AUD gue cenderung bullish. Nah, untuk GBP USD ini sangat 50-50 ya, karena dia kalau kita lihat dari H4 ya, kita mundur lagi ke daily chart terlebih dahulu. Itu trennya mulai sideways, tapi diawali oleh tren naik kuat yang di sini ya. Dia kemarin koreksinya agak panjang, namun berada di dalam structure yang masih bullish sebenarnya. Dan dalam jangka pendeknya ini sideways. Terlihat di H4 ya, kalau kalian perhatikan. Ini dia membentuk sebuah pattern yang namanya adalah symmetrical triangle. Dan symmetrical triangle ini arahnya outcome-nya adalah dua ya, 50-50, bisa ke atas atau bisa ke bawah tergantung dia breaknya kemana. Dan di sini sudah terlihat penembusan atau breakout ke area atas. Namun ketika dia break level trendline tersebut, langsung ketemu sama area resisten yang cukup penting di sini 3830 hingga 3863. Dan di sini dia terlihat berat untuk naik. Oleh karena itu ini sangat tricky ya, gue nggak akan trading di GBP USD untuk minggu ini. Oke, selanjutnya kita akan melihat di Euro Jepang Yen ya. Di sini identifikasi tren terlebih dahulu. Trennya diawali oleh tren naik yang cukup kuat, namun terjadi koreksi yang signifikan di sini. Dia break new low dari support sebelumnya dan retracementnya all the way sampai ke area atas di sini ya, yang dimana ini menjadi area resisten yang kuat, yang artinya kalau resisten tersebut tidak ditembus, besar peluang untuk Euro Jepang Yen dari level saat ini untuk turun ke bawah. Oke. Namun perlu berhati-hati ya, kita harus melihat strukturnya di H4 itu seperti apa. Nah, kita masuk di Euro Jepang Yen H4, dan kalau kita perhatikan level sebelah kiri di sini ada gerakan semacam manipulasi harga. Ketika harganya trending up di sini membentuk new high, dia langsung drop membentuk new low. Artinya level sebelah kiri sini 130.40 merupakan area manipulasi harga bahu kiri, yang ketika harga menyentuh level tersebut dan terjadi reaksi harga yang bagus, sangat besar peluang bagi Euro Jepang Yen untuk drop ke bawah. Oke, nah sekarang melihat kondisi seperti ini, apa yang akan saya lakukan selanjutnya adalah di sini ya, kita bisa perhatikan bahwa dia ada trend line yang masih menahan di Euro Jepang Yen. So
Saya akan tunggu dia false break sekali lagi ya, membentuk new high dari sini. Kalau terjadi false break price action, kita bisa tradingkan sell ke bawah. Atau jika tidak terjadi false break, dia langsung turun ke bawah dan dia break area demand yang di sini, area area support yang di sini di break. Setelah terjadi retest, saya bisa tunggu reaksi harga di level tersebut untuk ditradingkan sell ke bawah. Intinya di Euro Jepang Yen, saya tetap akan mencari peluang untuk sell. Oke, nextnya ada di AUD Jepang Yen. Oke, kita sekarang berada di AUD Jepang Yen daily chart, dan di sini ya kita melihat bahwa trennya diawali oleh tren naik yang kuat dan dia terjadi false break area resisten di sini dan dia terkoreksi cukup dalam. Di sini adalah retracement dari impuls yang turunnya ini ya, sehingga sangat besar kemungkinan kalau dia tidak bisa tembus resisten lagi, untuk AUD Jepang Yen juga turun ke bawah. Oke, di sini ada level bahu kiri yang bisa menjadi area resisten yang cukup kuat. Oke, di sini saya munculkan kembali untuk coret-coretannya. Nah, kita masuk ke H4 ya. Oke guys, di chart H4 AUD Jepang Yen di sini kita melihat bahwa ya, saya melihat di sini area yang cukup penting adalah di manipulasi harga di sini ya. Jadi banyak terjadi manipulasi harga pada pola chart pattern belakangan ini. Kalian melihat di sini ketika dia membentuk high, low, higher high, langsung dia lower low, dan di sini dia pelan-pelan ya, trending up pelan-pelan. Ini biasanya level bahu kiri ini akan seperti magnet ya, dia akan menarik harga ke level tersebut untuk dia membentuk semacam reaksi harga yang biasanya merupakan false break ya. Jadi dia naik, lalu dia false break, baru dia jatuh. Ini yang biasanya terjadi dan itu yang akan saya tunggu juga di AUD Jepang Yen. Oke, kalau kalian perhatikan di pair-pair Jepang Yen yang belakangan di Jepang Yen itu kurang lebih mirip ya gerakannya belakangan ini, karena memang didominasi oleh pergerakan dari pair Jepang Yen. Oke, di New Zealand Jepang Yen juga saya melihat kondisi yang sama ya. Saya akan menunggu, kita biarkan dia terus naik dan kita akan menunggu di reaksi harga pada level sini ya, sekitar 7800 hingga 7820 untuk ditradingkan sell ke bawah. Saya tidak akan ngambil buy untuk New Zealand Jepang Yen, tetap memanfaatkan untuk sell saja. Oke, nah kalau di GBP Jepang ini sedikit berbeda ya, dia di dalam tren naik yang cukup kuat, dari daily chart juga kelihatan. Dan di sini saya akan tunggu untuk buy-nya justru ya. Jadi kalau seandainya dia terjadi koreksi ke area sini sekitar 15190 hingga 15216, saya akan tunggu reaksi harga untuk dilakukan trading buy ke atas, itu untuk GBP Jepang Yen. Dan selanjutnya di GBP New Zealand, kita sekarang berada di GBP New Zealand dan ini chart H4. Silakan kalian refer ke mapping forex minggu lalu. Ya, di sini saya ada mengatakan area zona di sini ya sekitar level 1.9600. Ketika terjadi false break dan itu dia mementalkan harga kembali ke atas, dan ini sudah terjadi dan dia membentuk double top. Lalu dia kembali turun ke zona tersebut. Artinya saat ini GBP New Zealand di H4 dia memang sedang mantul-mantul bolak-balik ya, dan ini level bawahnya sehingga besar peluang GBP New Zealand untuk mental balik ke atas. Nah, kenapa demikian? Karena kalau kalian melihat di daily chart, itu terlihat bahwa memang dia sedang berada dalam tren naik yang cukup kuat, dan memang kemarin itu kenaikannya dia tertahan di resisten yang merupakan key level. Oleh karena itu dia membentuk sideways yang cukup lumayan gitu ya, dan ini sudah di area bawahnya. Perhatikan ya, kalau di level sini supportnya tidak berhasil mempertahankan harga, maka besar kemungkinan untuk dia mencari harga yang lebih bawah ya untuk ditradingkan buy naik ke atas untuk GBP New Zealand. Oke guys, selanjutnya di Euro AUD, Euro New Zealand, Euro USD dan AUD USD saya melihat peluangnya sangat 50-50 ya, karena saya belum bisa menemukan trading plan yang bagus untuk keempat pair tersebut. Oke, sekian video hari ini, semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.